Sumpah Pemuda selalu diperingati setiap tahunnya, tapi jangan sampai peringatan Sumpah Pemuda hanya seremonial belaka. Dan untuk membahasnya sudah ada dua perempuan berprestasi, sudah bergabung bersama kami ada musisi Nia Aladin, kemudian Chief Marketing Officer Ayo Belajar, Nadira Nuraini Afifah. Halo Mbak Nia dan Mbak Nadira, selamat malam. Halo Mbak Dea, Mbak Nia. Baik, apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah ya. Ini apalagi hari spesial. Ini saya ingin menggali sebenarnya apa yang kalian berdua pahami soal Sumpah Pemuda. Saya pertama ke Mbak Nadira dulu sebagai salah satu lulusan Universitas Harvard dan kini menjadi Chief Marketing Officer salah satu lembaga bimbingan belajar. Mbak Nadira, boleh digambarkan kepada kami bagaimana Anda memaknai Sumpah Pemuda kali ini? Bagi aku, Sumpah Pemuda itu maknanya pasti besar ya. Bukan hanya sesuatu yang menjadi historical aja, tapi juga suatu momentum bagi kita nih untuk anak-anak muda. Diingatkan lagi bahwa segitu besarnya power kita sebagai anak muda yang mungkin kadang dianggap sebelah mata atau dianggap kita belum matang enough untuk bisa kontribut untuk negara. Tapi di momen Sumpah Pemuda ini kita diingatkan lagi bahwa peran kita sangat penting dan sesungguhnya sangat besar. Mbak Nadira, ini kan setelah lulus dari Harvard kemudian kembali lagi ke tanah air. Padahal sebenarnya ada juga kesempatan untuk berkarir di luar negeri. Ada peluangnya begitu. Mengapa Anda memilih untuk kembali ke Indonesia? Sejujurnya sih Mbak, kalau aku selalu berprinsip cari ilmu boleh kemana aja, ke belahan dunia mana aja, tapi at the end untuk mengaplikasikan ilmu itu harus balik lagi ke negara asal, which is ke Indonesia. Kalau aku merasa aku dibesarkan di sini belasan tahun, puluhan tahun bahkan sampai di umur sekarang, dan aku tahu betul apa masalah yang ada di lapangan. Sekarang dengan aku merasa aku udah cukup equipped dengan ilmu yang pengen aku dapetin, berarti aku harus kembali ke Indonesia dan selesaiin permasalahan di negeriku dulu. Gitu. Menyelesaikan urusan atau masalah yang ada di negeri sendiri. Kita akan dengar juga tadi kalau sudah dengar Mbak Nadira sebagai dokter, itu sudut pandangnya soal Sumpah Pemuda. Kita akan ke Mbak Nia sebagai musisi, pasti punya sudut pandang tersendiri soal Sumpah Pemuda. Mbak Nia. Sumpah Pemuda menurut aku adalah tonggak bersejarah di mana spirit bangsa ini bersatu. Jadi kalau menurut aku, kita kerjakanlah apapun yang kita bisa sesuai dengan passion kita masing-masing. Kalau kita mengerjakan dengan sepenuh hati dan konsisten, insya Allah kita bisa ikut memberikan kontribusi sebagai bangsa. Dan kita juga jangan pernah memandang perbedaan sebagai sesuatu yang menyebabkan kita jadi nggak bisa bersatu dan berkolaborasi dengan yang lain. Justru dengan adanya perbedaan ini, kita akan semakin kaya, kita akan mendapat sudut pandang baru, dan tentunya kalau kita sudah bersatu, kita akan dengan lebih mudah bisa mencapai tujuan kita. Mbak Nia, ini kan sebenarnya semangat Sumpah Pemuda kalau kita lihat sejarahnya adalah menyatukan berbagai macam pendapat para pemuda dari Sabang sampai Merauke, begitu ya. Kalau dari dunia musik, apakah Anda melihat ada kolaborasi dari berbagai macam pemuda dan kemudian mencapai sebuah kesepakatan dalam memaknai industri musik yang saat ini sedang turun ya dalam masa pandemi, Mbak Nia? Iya, tentu. Kalau mungkin dari segi manggung, dari segi perform di panggung kita lagi menurun, tapi itu sama sekali tidak meredakan semangat kita untuk bikin karya. Karena pada saat ini bikin karya itu sudah lebih mudah, mau rekaman, bisa rekaman online, bisa kolaborasi dengan orang berbeda pulang secara online juga. Jadi sebenarnya selama spirit kita tetap mau menghasilkan suatu karya itu bisa diusahakan gitu. Yang lagi padam cuma dari sisi event atau panggungnya, tapi dari segi berkarya itu tetap bisa, bahkan lebih mudah untuk dikerjakan dengan situasi seperti ini. Artinya beradaptasi ya Mbak Nia ya dengan kondisi ya? Iya, beradaptasi, menyesuaikan dengan keadaan, tapi tetap dari dalam dirinya jangan patah semangat. Kalau di dunia musik ada dampaknya yang begitu signifikan, bagaimana dengan dunia pendidikan? Mbak Nadira? Mbak Nadira salah satu CMO dari lembaga pendidikan. Anda melihat bagaimana kondisi pandemi ini harus disikapi dengan bagaimana dalam momentum Sumpah Pemuda kali ini, Mbak Nadira? Pastinya di dunia pendidikan perubahannya sangat-sangat besar ya Mbak. Mungkin dari awalnya kita merasa pendidikan itu sesuatu yang sangat konvensional, harus temu di sekolah. Sekarang mau nggak mau harus masuk juga nih teknologi ke dalamnya, dan semua pelaku pendidikan, siswa, guru sekolah harus bisa teknologi dan juga harus didukung dengan device yang bisa digunakan juga untuk perubahan yang besar ini.
Jadi kalau menurut aku sekarang peran pemuda, kita bantu pemerintah sebisa mungkin mengatasi permasalahan ini. Kalau aku di pendidikan berarti dengan adanya startup yang aku jalankan sekarang, aku berusaha sekuat mungkin penetrating the technology, bantuin anak-anak yang mungkin tidak punya device untuk punya device, yang nggak punya kuota internet untuk bisa aku sokong juga dengan startup aku, dan pastinya menggunakan feature-feature startup aku juga yang mudah-mudahan lebih fokus ke impact ya, bukan ke profitnya, apalagi di masa sulit seperti ini. Ini kan masa sulit Mbak Nadira, ini kan Mbak Nadira juga bekerja dengan pemuda-pemuda atau anak muda lain dalam bidang pendidikan. Sejauh ini apakah untuk mengajak pemuda bergabung untuk bisa bekerja sama dalam bidang pendidikan, apakah itu sulit atau bagaimana kondisinya di lapangan sebenarnya Mbak Nadira? Iya Mbak, kalau untuk di generalisir sih sebenarnya beda-beda Mbak. Tapi untuk secara umum, pemuda menurut aku sangat-sangat reseptif untuk bisa membantu, kasih impact, dan juga untuk mau berubah gitu, terima challenge. Menurut aku saat ini cukup tidak terlalu sulit ya untuk ngajak anak muda untuk sama-sama bantu fokus ke impact, bantuin orang-orang yang kesusahan. Bicara soal perubahan, kemudian juga adaptasi, kita juga ada Mbak Nia yang merupakan musisi memainkan lagu karya W.R. Supratman yang sudah kita bilang itu adalah lagu saat kita berjaya beberapa puluh tahun yang lalu dan memilih lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan juga lagu R.A. Kartini. Mbak Nia, boleh dijelaskan kepada kami mengapa Anda memilih dua lagu tersebut? Sebenarnya yang pertama kali kena banget sama aku itu adalah di nada dan di melodinya. Entahlah mengapa kalau aku main lagu-lagu itu tuh rasanya di biola itu enak gitu. Makanya aku memilih waktu memainkan lagu Ibu Kita Kartini, Di Timur Matahari, dan Indonesia Raya. Ternyata setelah aku lihat-lihat lagi, itu adalah karangan ciptaan W.R. Supratman, dan setelah aku baca-baca lagi, beliau ternyata adalah seorang pemain biola. Di situ aku baru, oh kenapa lagu-lagu beliau di biolain itu sangat enak, ternyata yang pencipta lagunya sendiri adalah pemain biola gitu. Di situ aku baru oke. Dan kalau untuk alasan lain adalah simple sih, aku ingin agar karya-karyaku tuh bisa dinikmati oleh berbagai macam lapisan. Dengan lagu-lagu ini aku yakin anak-anak sekolah, mulai dari TK, orang dewasa, bahkan sampai orang tuanya pun akan mendengarkan lagu ini gitu. Dan selain itu kita juga bisa jadi ikut berpartisipasi dalam acara-acara besar nasional. Oke, tapi saya juga penasaran ingin mendengar bagaimana Mbak Nia ini memainkan lagu R.A. Kartini dengan biolanya. Saya penasaran, boleh nggak Mbak Nia mainin? Boleh. Baik. Beri tepuk tangan ya. Indah sekali Mbak Nia memainkan musiknya. Luar biasa, karena selama ini kita selalu mendengar musisi-musisi yang muda ini selalu memainkan lagu-lagu yang kekinian, tapi Mbak Nia memainkan lagu seperti ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi anak-anak muda ya Mbak. Iya, semoga banget. Nah, aku juga senangnya setiap hari Kartini banyak terima DM yang minta izin kalau Mbak, lagunya boleh nggak dipakai background baca puisi anak saya, dipakai fashion show Kartini. Jadi banyak sekali yang mempergunakan ini, bahkan dijadikan karaoke ibu-ibu. Aku sih seneng karena ternyata karya ini bisa berguna buat orang lain. Oke, kita akan perbaiki audionya Mbak Nia terlebih dahulu, tapi kita akan ke Mbak Nadira. Mbak Nadira, ini menarik soal pendidikan, ada banyak PR, apalagi ini Sumpah Pemuda begitu penting, tidak hanya seremonial. Menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh anak-anak muda untuk bisa mendukung kemajuan pendidikan tanah air?
Oke, kalau aku pribadi untuk anak muda pastinya untuk bergerak sesuai dengan kompetensi masing-masing. Simply melakukan itu sudah bisa memajukan tanah air. Kalau mereka capability sebagai dokter, ya maksimal sebagai dokter. Kalau sebagai guru, maksimal sebagai guru, melakukan sesuatu dari hati dan maksimal. Dan yang selalu aku bilang ke teman-teman sesama anak muda juga, kita sebagai anak muda jangan punya fixed mindset nih. Jadi yang mikirnya kalau gagal udahan, kalau misalnya intelijensi kita tuh mungkin segitu-gitu aja, nggak berani terima tantangan. Tapi kita harus punya growth mindset. Jadi berani untuk coba hal baru. Kalau misalnya ada yang nggak bisa, kita bangkit lagi. Dan pastinya harus terima kritik untuk jadi sesuatu yang improve untuk diri kita juga. Tapi kalau menurut Mbak Nadira, daerah-daerah di Indonesia ini sudah bisa adaptif belum dengan pembelajaran online? Ini kan ada pembelajaran online, tentunya tidak semua daerah dengan internet yang ideal begitu. Betul Mbak Dea, itu salah satu pain point terbesar untuk sekarang kita di dunia pendidikan, karena belum semua siap untuk pembelajaran jarak jauh yang tiba-tiba seperti ini. Kalau aku pribadi memang ini kan suatu opsi yang mau nggak mau harus dijalankan ya. Jadi sebisa mungkin di daerah kita coba dukung. Kalau dari Ayo Belajar sendiri kita coba masuk ke TV-TV lokal. Jadi konten-konten kita yang video edukatif, yang kelas online dan lain-lain kita coba masukkan lewat TV lokal. Jadi at least kalau mereka nggak punya device, HP atau laptop atau internet, biasanya mereka tetap bisa akses melalui TV masing-masing di channel daerah masing-masing. Jadi itu the least yang kita bisa lakuin untuk bisa bantu pendidikan di masa sulit seperti ini. Baik, itu usahanya ya. Nah, kita kan sudah ngobrol nih, para perempuan sudah ngobrol dari berbagai macam sudut pandang pendidikan dan juga musik. Kita akan ada kuis. Siapkah kalian berdua untuk mengikuti kuis yang seputar Sumpah Pemuda? Oke, siap. Oke, siap ya. Dengarkan baik-baik pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama, siapa tokoh yang merumuskan naskah Sumpah Pemuda? Pak Supratman. Coba Mbak Nia. Suganda Jaya Puspito. Mbak Nadira. Aduh, aku takut salah. W.R. Supratman. Baik, kita akan lihat jawabannya di layar. Boleh ditampilkan jawabannya? Kita akan lihat. Apakah ada jawaban dari Mbak Nia? Tadi ada jawabannya. Yang pertama adalah Sunario, kedua J. Lemina, kemudian 3 Sugondo Joyo Puspito, yang keempat Joko Marsaid, yang kelima Muhammad Yamin, yang keenam Amir Syarifuddin Harahap, kemudian ketujuh W.R. Supratman, dan kedelapan ada S. Mangun Sarkoro, kemudian yang 9 Karto Surwiryo, yang ke-10 Kasman Singodibejo, yang 11 Muhammad Rum, dan 12 ada Aka Ganis, yang terakhir adalah Si Kong Leong. Betul, jadi dua-duanya ada ya. Selamat. Ternyata kalian benar-benar sudah riset ya sebelum kuis ya. Pengetahuan umum, Mbak. Oke, next kita akan pertanyaan kedua ya. Siapa tokoh yang menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda? Ia juga merupakan putri dari Agus Salim. Silahkan. Waktunya 10 detik. Doli Salim. Oke, Mbak Nadira. Kira Mbak, aku ikut Mbak Nia. Oke, ikut Mbak Nia. Baik, Mbak Nia betul. Jawabannya adalah Doli Salim. Oke, nggak apa-apa. Ini skornya 2-1 ya untuk Mbak Nia ya. Kemudian yang ketiga, siap ya pertanyaannya yang ketiga. Oke, mana dari kosakata berikut ini yang tidak masuk dalam KBBI? Ada 3 pilihannya. Yang pertama, julid. Yang kedua, alay. Yang ketiga, gengges. Yang tidak masuk KBBI ya? Yang pertama julid, yang kedua alay, yang ketiga gengges. Silahkan, Mbak Nia. Yang tidak ada, tiga-tiganya tidak ada. Oh, tiga-tiganya nggak ada. Kalau Mbak Nadira? Aku seems like tiga-tiganya nggak ada juga. Oke, jawabannya tiga-tiganya tidak ada. Tapi Anda berdua salah. Karena yang betul tidak ada di KBBI adalah kata-kata gengges. Oke, julid di KBBI. Julid ada, alay pun juga ada. Ternyata bukannya anak risetnya layangan, kurang Mbak. ini. Mbak Nia sama Mbak Nadira.
Oke, ini berarti skornya masih 2-1 untuk Mbak Nia ya. Kita terakhir ini bukan pertanyaan, bebas mau jawab, tapi sebutkan 3 hal yang kamu banggakan dari Indonesia. Silahkan Mbak Nadira dulu. Bahasa, budaya, Oke, attitude warganya. baik. Kalau Mbak Nia? Keindahan alam, baju-baju daerah yang sangat beraneka ragam, sama alat-alat musik tradisional yang sangat beraneka ragam. Oke, baik. Ternyata senada ya, banyak hal-hal yang dikagumi dari Indonesia oleh kedua narasumber kita pada malam hari ini. Saya boleh pertama ke Mbak Nadia untuk memberikan pesan-pesan untuk para pemuda dalam memperingati Sumpah Pemuda kali ini. Pesan aku untuk para pemuda, mulai dari sekarang sebisa mungkin mengumpulkan apapun itu, achievement, experience yang bisa memperkaya diri kita dulu. Karena kalau kita sudah kaya sebagai seorang pemuda dari segi skill, ilmu, attitude, maka kita akan baru siap untuk bisa kasih influence yang baik untuk orang lain dan pada akhirnya bisa sama-sama membangun negara kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kalau dari kata teman-teman di luar negeriku selalu bilang Indonesia punya potensial, tapi menurutku saat ini adalah saatnya Indonesia memanfaatkan potensi itu, bukan lagi hanya memiliki aja. Baik, terima kasih. Selanjutnya Mbak Nia sebagai musisi boleh diberikan semangatnya untuk para pemuda, apalagi di pandemi ini musik sangat terdampak. Iya. Kalau aku mengambil semangat dari W.S. Pratman, beliau menekuni apa yang beliau suka, yaitu menulis, menciptakan lagu, dan bermain biola. Jadi kerjakanlah sesuatu dengan passionmu yang kamu senang, kerjakan dengan konsisten dan sepenuh hati, berkaryalah, dan juga jangan pernah takut untuk berkolaborasi dengan orang lain, karena kalau kita berkolaborasi, kita tentu akan melihat sudut pandang yang berbeda dari pihak lain, dan itu membuat kita akan menjadi semakin kaya dalam berkarya. Jangan takut juga buat berkarya, yang penting buat aja dulu, nggak usah mikir berapa orang yang lihat, berapa orang yang like, video berapa, tapi siapa tahu hanya sedikit yang lihat tapi bisa mengubah hidup seseorang. Menurut aku itu juga asik. Baik, luar biasa sekali dua narasumber kita pada malam hari ini. Terima kasih Mbak Nia Aladin, kemudian juga tadi ada Mbak Nadira Nuraini Afifah sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini.